Hai teman-teman, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penjelasan tentang uji korelasi rank Spearman. Kami yang beranggotakan kelompok, yang pertama ada Maula Aska Fatiha, yang kedua ada Nandita Rizky Aulia, yang ketiga saya sendiri Samuelin Carlos Penelaki, dan yang keempat ada Surhaliza Aprilianti, dan yang terakhir ada Ulul Hidayat. Selanjutnya kita akan review materi. Yang pertama, misalkan peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Variabel X dan variabel Y diukur dengan skala ordinal. Maka yang pertama, buatlah ranking pada masing-masing variabel. Selanjutnya, hitung selisih antara ranking X ke Y dengan ranking Y ke Y. Lalu selanjutnya, gunakan rumus rank Spearman, yaitu RS sama dengan 1 kurang 6 sigma DI kuadrat per N pangkat 3 kurang N. Dengan keterangan, DI adalah selisih ranking variabel X ke Y dan variabel Y ke Y. Dan N adalah jumlah sampel yang diteliti untuk masing-masing variabel. Selanjutnya, pada uji rank Spearman ini, jika pada saat pengujian terdapat cukup banyak nilai ranking yang sama pada variabel yang telah di-ranking, maka akan berpengaruh pada hasil uji signifikansinya. Jika pada pengujian ada ranking yang sama, maka rumusnya akan menjadi RS sama dengan sigma XI kuadrat plus sigma YI kuadrat kurang sigma DI kuadrat per 2 akar dari sigma XI kuadrat dikalikan dengan sigma YI kuadrat. Dengan keterangan sigma XI kuadrat rumusnya sama dengan N pangkat 3 kurang N per 12 kurang sigma TX. Dengan rumus sigma TX sama dengan sigma TX pangkat 3 kurang TX per 12. Lalu sigma YI kuadrat rumusnya sama dengan N pangkat 3 kurang N per 12 kurang sigma TY. Sigma TY sama dengan sigma TY pangkat 3 kurang TY per 12. Dengan keterangannya, TX adalah banyaknya set ranking yang sama untuk variabel X dan TY adalah banyaknya set ranking yang sama untuk variabel Y. Jika nilai ranking yang sama relatif sedikit pada setiap variabel, hal ini tidak berpengaruh pada hasil perhitungannya. Nah, untuk penentuan daerah kritis, yang pertama untuk N lebih dari 4, kurang dari sama dengan 30, maka bandingkan hitung dengan nilai tabel. Jika hitung lebih dari tabel, maka tolak H0. Dan yang kedua, untuk N lebih dari 10, dapat didekati dengan distribusi T dengan derajat bebas N-2. Dengan T rumusnya sama dengan RS akar dari N-2 per 1 min RS kuadrat. Dan yang terakhir, untuk N lebih dari 30, maka dilakukan uji dengan pendekatan distribusi normal baku atau bisa dibilang statistik Z, yaitu Z sama dengan RS akar N-1. Prosedur melakukan uji rank Spearman. Untuk mempermudah pemahaman dalam proses perhitungan, perhatikan dan ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan hipotesisnya. Selanjutnya, kita tentukan tingkat signifikansi yang akan digunakan. Lalu, berikan ranking pada nilai dari observasi yang ada. Lalu, tentukan nilai berdasarkan nilai ranking dari XI kurang nilai ranking dari YI. Lalu perhatikan, jika ada ranking yang sama, maka hitung faktor koreksinya. Lalu hitunglah nilai RS hitung berdasarkan rumus yang ditentukan. Lalu tentukan wilayah kritik untuk menolak H0. Nah, yang terakhir, bandingkan nilainya dan berikan keputusan berdasarkan hipotesisnya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Surhaliza. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dengan sampel lebih dari 4 dan kurang dari sama dengan 10. Next. Seorang peneliti ingin mengetahui korelasi antara konsumsi yang dikeluarkan selama 1 bulan dengan pendapatannya pada 8 sampel yang diambil secara acak. Hasil pengumpulan data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 1. Dengan tingkat signifikansi 5%, ujilah apakah ada hubungan positif antara pendapatan dan konsumsi
Data bisa dilihat pada tabel. Next. Untuk prosedur pengujiannya, yang pertama yaitu menentukan hipotesis. H0 tidak ada hubungan positif antara pendapatan dengan konsumsi, dan H1 ada hubungan positif antara pendapatan dengan konsumsi. Lalu yang kedua menentukan tingkat signifikansi yaitu 5%. Yang ketiga membuat data yang sudah di-ranking, yaitu ranking pendapatan, ranking konsumsi, dan mencari selisih antara ranking pendapatan dan konsumsi, kemudian dikuadratkan. Total dari selisih yang telah dikuadratkan yaitu sama dengan 12. Next. Kemudian kita melakukan statistik uji dengan rumus RS sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma DI kuadrat per N pangkat 3 dikurang N, yaitu 1 dikurang 6 dikali 12 per 8 pangkat 3 dikurang 8, hasilnya 0,857143. Kemudian tahap yang keempat yaitu kita memperoleh nilai RS pada tabel dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel 8 yaitu 0,738. Karena RS hitung lebih besar daripada RS tabel, maka diputuskan tolak H0. Dan kita membuat kesimpulan yaitu dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk mengatakan adanya hubungan positif antara pendapatan dengan konsumsi. Next. Nah, berikut cara untuk memperoleh nilai RS pada tabel. Dengan tingkat signifikansi 5% dan uji dua arah didapatkan dengan sampel 8 didapatkan 0,738. Next. Contoh soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal untuk sampel lebih dari 10 dan kurang dari 30. Di sini kita menggunakan pendekatan distribusi T. Next. Soalnya adalah pada tahun 2020, Universitas Nusantara melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk seluruh fakultas. Universitas tersebut ingin menguji apakah ada hubungan positif antara nilai IQ dengan nilai psikotes dalam menentukan kelulusan mahasiswa baru tersebut. Diambil 15 sampel dengan hasil sebagai berikut. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Data tabel tertera pada layar. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita menentukan hipotesis. Hipotesis 0 adalah tidak ada hubungan positif antara IQ dengan nilai psikotes. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan positif antara IQ dengan nilai psikotes. Di sini kita menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Kemudian kita menentukan ranking untuk masing-masing variabel, yaitu untuk variabel IQ dan variabel nilai psikotes. Ranking tertera di tabel. Kemudian kita menentukan selisih antara nilai IQ dengan nilai psikotes, sehingga didapat nilai DI. Dan kemudian nilai DI tersebut kita kuadratkan sehingga didapatkan nilai total DI kuadrat sama dengan 96. Kemudian kita hitung nilai RS. RS sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma DI kuadrat per N pangkat 3 dikurang N sama dengan 1 dikurang 6 kali 96 per 3755 dikurang 15 didapat hasil 0,8286. Kemudian kita hitung nilai uji statistik. Di sini kita menggunakan pendekatan distribusi T. T sama dengan RS dikali akar dari N dikurang 2 per 1 dikurang RS kuadrat sehingga didapat nilai 5,7206. Kemudian kita bandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Nilai T tabel untuk
tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas 13 sehingga didapat nilai 2,16037. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka diambil keputusan tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, kita punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat hubungan positif antara nilai IQ dengan nilai psikotes mahasiswa baru di Universitas Nusantara. Berikut adalah cara memperoleh nilai T tabel. Dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas 13 sehingga didapat nilai T tabel yaitu 2,16037. Contoh soal untuk N lebih dari 30 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, contoh soal selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dengan tipe jumlah sampel yang lebih dari 30 dengan menggunakan pendekatan normal baku. Nah, soalnya itu, salah seorang guru ingin mengetahui apakah ada korelasi positif antara pelajaran statistik dan ekonometrik. Diambil sampel secara acak sebesar 51 siswa yang berasal dari 2 kelas. Lalu ujilah dengan menggunakan uji korelasi Spearman dengan alfa 5%. Dengan data berikut di bawah ini. Nah, kemudian solusinya yang pertama kita harus tentukan hipotesis dulu. Hipotesis nolnya, tidak terdapat korelasi positif antara nilai pelajaran statistik dan ekonometrik. H1-nya, terdapat korelasi positif antara nilai pelajaran statistik dan ekonometrik. Kemudian langkah selanjutnya tingkat signifikansinya kita tentukan di soalnya adalah 5%. Kemudian kita ketahui juga bahwa rumus statistik ujinya sebagai berikut. Next. Nah, langkah selanjutnya kita membuat tabel yang berisikan tentang ranking dari masing-masing variabel, yaitu ada ranking X untuk mewakili dari statistik itu. Jadi ada ranking X, ranking Y, dan juga selisih antara ranking X dan ranking Y. Dan juga buat tabel satu lagi untuk kuadrat dari selisih ranking X dan ranking Y. Selanjutnya. Nah, kemudian setelah udah dibuat tabel tadi, dapat kita ketahui bahwa jumlah dari selisih tadi yang dikuadratin itu adalah 21971,75. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus RS-nya kan, tapi sebelumnya kita cari dulu sigma X kuadrat dan sigma Y kuadratnya. Lalu rumus sigma X kuadrat itu N kuadrat min N per 12. N pangkat 3 min N per 12 min sigma TX. Nah, sigma TX-nya itu juga kita perlu cari di atas sebagai rumus di atas sebagai berikut. Nah, jadi hasil dari sigma X kuadratnya itu 10.964,5. Begitu juga dengan sigma Y kuadrat. Menggunakan rumus yang sama, tapi dengan sigma TY. Nah, hasilnya 10.942,5. Kemudian kita masukkan ke rumus RS. Nah, jadi hasil dari RS-nya itu 0,07445. Kemudian, karena tipe soal ini itu N lebih dari 30, lebih dari 930, maka kita bisa menggunakan pendekatan normal baku, yaitu dengan rumus Z statistiknya itu RS dikali akar N-1, yaitu 0,07445 dikali akar 51 kurang 1 sama dengan 0,526. Nah, keputusannya, karena Z-nya itu, Z-nya tadi kan Z hitungnya 0,526. Kemudian Z tabelnya dengan tingkat signifikansi tadi 0,05 dan juga sampelnya 51, N-2 kan berarti 51 kurang 2, 49. Berarti Z tabel itu Z 49,0,05-nya hasilnya 1,645. Nah, karena Z hitung kurang dari Z tabel, maka keputusannya gagal tolak H0 atau H0 diterima. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat korelasi positif antara nilai pelajaran statistik dan nilai pelajaran ekonometrik. Artinya, hubungan antara nilai pelajaran statistik dan nilai pelajaran ekonometrik itu memiliki korelasi positif yang lemah.
dengan nilai korelasi eksperimennya 0,07445. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai contoh soal untuk N lebih dari 4 dan kurang sama dengan 30 dengan banyak ranking yang sama. Oke, next. Oke, ini adalah soalnya. Kelas 2 ada 33 baru saja menyelesaikan ujian akhir semester UAS dan ujian tengah semester UTS mata kuliah Mestat non-parametrik. UAS dan UTS Mestat non-parametrik menggunakan sistem soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor. Buktikan apakah terdapat hubungan positif antara jumlah jawaban benar mahasiswa pada saat UAS dan UTS bila diberikan alfa sama dengan 5% dan data sebagai berikut. Di sini datanya udah diberikan ya, bahwa yang kolom pertama adalah mahasiswa dari A sampai L, yaitu terdapat 12 mahasiswa. Kemudian kolom kedua jawaban benar UTS, dan yang ketiga lah jawaban benar UAS. Oke, next. Oke, langkah penyelesaiannya pertama-tama kita harus menentukan nol hipotesisnya. H0-nya adalah tidak terdapat hubungan positif antara jumlah jawaban benar mahasiswa pada saat UTS dan UAS. H alternatifnya adalah terdapat hubungan positif antara jumlah jawaban benar mahasiswa pada UTS dan UAS. Kemudian langkah kedua, menentukan taraf signifikansinya. Tadi di soal sudah diberitahu bahwa 5% itu 0,05. Langkah ketiga itu mencari RS hitung. Nah, untuk mencari RS hitung ya, pertama-tama kita misalkan dulu nih bahwa X itu adalah jumlah jawaban benar mahasiswa saat UTS dan Y adalah jumlah jawaban benar mahasiswa pada saat UAS. Kemudian di sini ada sebelahnya ada tabel yang sudah dimodifikasi, mahasiswa A sampai L, kemudian X dan Y. Langkah berikutnya kita menentukan rank X dan rank Y. Nah, rank X-nya di sini perhatikan kita menggunakan aturan yang sama seperti yang lalu, yaitu bila mana ada data yang nilainya sama, maka rankingnya adalah rata-rata dari nilai tersebut. Jadi di sini ada 12 kan punya dua nilai yang sama, yaitu mahasiswa A dan mahasiswa K. Jadi rata-ratanya adalah 2 plus 3 per 2. Jadi rankingnya adalah 2,5. Sama halnya dengan X-nya 16 dan X-nya 14. Di Y juga ada kesamaan, yaitu perhatikan di sini 19 punya kembaran, kemudian 18 dan juga 13. Sama penentuan rankingnya menggunakan rata-rata. Setelah itu kita mencari selisihnya, yaitu DI. Yaitu ranking X dikurang ranking Y. Diperoleh nilai sebagai berikut. Setelah itu dikuadratkan dari selisih tersebut. Setelah dikuadratkan dicari jumlahnya, yaitu 334. Oke, next. Nah, perhatikan di sini karena banyak terdapat data yang sama, kita menggunakan faktor koreksi T. Nah, perhatikan ada T besar, ada T kecil. Bedanya apa? Kalau T besar itu untuk menunjukkan faktor koreksi, kalau T kecil lah banyaknya kembaran atau unsur yang sama. T besar X sama dengan T kecil X pangkat 3 kurang TX per 12. Sama halnya dengan T besar Y, hanya diubah X jadi Y. Nah, di sini X itu adalah nilai yang punya kembaran atau nilai yang punya nilai yang sama. Kalau di X kan ada 12, 14, dan 16 punya nilai yang sama. Jadinya T besar 12, T besar 14, dan T besar 16. T kecil itu adalah jumlah nilai yang sama. Tadi kan 12 itu punya dua nilai yang sama ya. 12 itu di mahasiswa dan mahasiswa K. Jadinya 2 pangkat 3 kurang 2 per 12 sama dengan 0,5. Sama halnya dengan T besar 14 dan T besar 16. Dan juga sama juga di T besar ya. 13, 18, dan 19 itu adalah nilai yang punya kesamaan. Diperoleh sigma TX sama dengan 1,5 dan sigma TY sama dengan 1,5. Next. Setelah mencari sigma X, sigma TX, dan sigma TY, kita mencari sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Diperoleh rumusnya sigma X kuadrat sama dengan N besar pangkat 3 kurang N besar per 12 dikurang sigma TX. Sama dengan N itulah jumlah sampel 12 pangkat 3 kurang 12 per 12 dikurang 1 kat sigma X kuadrat sama dengan N besar pangkat 3 kurang N besar per 12 sekurang sigma T besar X sama dengan 12 pangkat 3 kurang 12 per 12 kurang 1,5 sama dengan 141,5. Sama halnya dengan sigma Y kuadrat, nilainya sama juga 141,5. Setelah itu bisa dicari nilai dari RS hitungnya sama dengan sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat kurang sigma D kuadrat per 2 kali akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Diperoleh hasilnya sama dengan min 0,1802. Itulah RS hitungnya. Langkah berikutnya kita harus mencari RS tabelnya menggunakan tabel P. Untuk alfanya adalah 0,05 dan N besarnya sama dengan 12. Diperoleh sama dengan 0,503. Next. Ini adalah gambarannya untuk mencari tabelnya, tabel P. Tingkat signifikansi 0,05, setelah itu N besarnya 12 untuk one tiled test. Oke, next. Setelah itu kita menentukan keputusannya.
diperoleh ternyata RS hitungnya itu kurang dari RS tabel, jadinya gagal tolak Hanul. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara jumlah jawaban benar mahasiswa kelas 2 dan 3 pada UTS dan UAS Mestat non-parametrik. Oke, kayaknya itu akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya.